Intens investigasi. Kabar duka kembali datang dari DJ sekaligus ayah dari almarhum Dante, Angger Dimas. Ya, ibunda yang sangat dicintainya meninggal dunia semalam 17 April 2024. Tentu saja kepergian sang bunda merupakan pukulan berat bagi Angger Dimas. Mengingat belum genap 3 bulan kepergian sang anak, kini sudah menyusul kepergian sang bunda. Perasaan sangat kehilangan sang bunda jelas tampak saat dilakukannya proses pemakaman siang hari ini, di mana sebelumnya juga sempat disemayamkan di rumah duka yang berada di Jalan Haji Jeman, Pangkalan Jati Baru, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat. Sedangkan pemakaman dilakukan di tempat pemakaman umum yang sama dengan almarhum Dante, yaitu di TPU Jeruk Purut yang berada di kawasan Cilandak Timur, Jakarta Selatan. Dengan begitu makin menjadi-jadi rasa haru Angger Dimas karena kini di TPU tersebut sudah ada makam sang bunda dan juga anaknya. Lalu seperti apa detik-detik sang bunda dimakamkan ke liang lahat, tempat peristirahatan terakhirnya? Dan seperti apa support yang diberikan Tamara Tiasmara kepada Angger Dimas dan keluarganya atas kepergian mantan ibu mertuanya itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Duka terus-menerus dirasakan oleh Angger Dimas. Sebelumnya, sang anak Dante meninggal dunia pada 27 Januari 2024 di kolam renang daerah Duren Sawit, Jakarta Timur, di mana polisi telah menetapkan tersangka kasus dugaan kematian Dante adalah Yuda Arfandi dan kini sudah ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Karena tersangka diduga sudah membenamkan Dante sebanyak 12 kali di dalam kolam berenang sedalam 1,5 meter, tetapi Yuda mengaku melakukannya untuk latihan pernafasan. Ya, baru saja berjuang keras merelakan kepergian anak semata wayangnya, almarhum Dante yang diduga mengalami pembunuhan tersebut, kini ia juga harus merasakan kehilangan sosok ibunda tercinta di saat air matanya belum mengering atas kepergian sang anak. Terlebih ketika detik-detik sang ibunda dibawa dari rumah duka menuju TPU Jeruk Purut yang berada di kawasan Cilandak Timur, Jakarta Selatan untuk dimakamkan. Tampak saudara dan keluarga ikut hadir menyaksikan pemakaman sang bunda, dan Angger Dimas pun ikut turut ke liang lahat dan mengazani almarhumah ibunda tercinta. Kesedihan memang tidak bisa disembunyikan Angger Dimas, termasuk saat ia harus menaburkan bunga ke pusara sang bunda. Siang ini, Kamis 18 April 2024, sang bunda pun sudah menyusul cucunya almarhum Dante. Dan seperti inilah detik-detik sang ibunda dimakamkan ke liang lahat, tempat peristirahatan terakhirnya. Ya, ini pelan aja, lompat-lompat. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama dekat rumah, kedua juga
ibu itu memang pasca kematian dan berpulangnya Dante itu memang selalu membicarakan Dante, dan kan sempat ada dimimpiin nih gitu. Dan ya memang semenjak kepergian Dante banyak perubahan di ibu. Semasa hidup itu ibu tidak pernah mengeluh orang. Ibu nggak pernah mengeluh kalau dia sakit, kalau dia sedih, karena ibu tuh sayang banget sama aku. Lebih apapun, sampai aku sakit sampai ibu sakit itu, aku tahu ibu stadium 4 itu baru kemarin dari dokter. Ibu selalu bilang kalau saya marah gitu sama ayah, kenapa ibu nggak dikontrol ke dokter segala macam. Belum waktunya mas, belum. Malah ibu yang bilang, ternyata setelah ibu berpulang gitu, baru dibilang ibu tuh sayang banget sama kamu, nggak mau kamu tuh dalam keadaan yang sangat berat, ibu nggak mau kamu kepikiran. Ibu saya itu terkena kanker Februari 2023. Sebelumnya memang pertama kali itu miom, terus tumor habis itu kanker rahim. Pengangkatan rahim itu Februari 2023 itu sempat sembuh, sempat nol deh. Tapi setelah anak saya meninggal, mungkin sedih berlarut ya, akhirnya meninggal. Ya belum mau. Udah selama kontrol selama sekitar kayak saya yang langsung dampingin sama adiknya Laran. Ya, memang selama ini ibunya selalu pesan nggak usah diceritakan, karena dia bilang ini udah jalan hidup, jadi saya ikutin aja mungkin dia. Makanya saya nggak publis. Ada beberapa kali teman nanya gimana saya di rumah sakit, tapi selalu dia bilang ayo kalau sakit. Ada beberapa kali teman-teman wartawan tanya saya, tapi saya kan nggak bisa bohong, nggak bisa bilang cukup di situ aja. Nah, sampai akhir kemarin kami pagi itu jam 8:30 ya, yang kamu belum bangun kan, saya langsung inisiatif, saya cari ambulan, minta tolong. Kebetulan di alamat kami yang lama itu kan ada ambulan warga, kami inisiatif saya bawa, karena almarhumah ini udah nggak betah di perut ini, udah sangat memang udah dan yang saya nggak tahu karena gejala yang dibilang itu udah parah seperti apa, sampai akhir dia tuh muntah, sudah warnanya coklat. Saya nggak tahu kalau itu ternyata udah ada pecah organ di dalamnya. Kemarin itu dijelasin Pak Bapak ini dokter, tolong saya bilang apapun yang bisa dokter lakukan saya serahkan semua, sampai saya bikin pernyataan resiko. Terus sampai akhir sore itu Angger datang, siang datang, terus saya bilang Angger kamu harus tetap kesini, jangan sampai kamu nyesel ibu nggak ada, kamu nggak di atas. Saya bilang gitu. Karena saya sudah sama adiknya sama sepupunya Angger itu di sana. Akhirnya Angger datang, Angger lihat kondisi ibunya udah nggak stabil lah. Angger sedang ibu, aku tuh belum bisa nyenengin ibu lagi. Tapi saya bilang setiap makhluk hidup itu pasti akan mati. Saya bilang, saya kuatkan anak saya dua ini, saya kumpulkan. Jadi apapun setelah sholat asar itu saya, apapun permintaan Allah, ambil jalan itu. Harus ya memang ibu dipundut, kamu harus ikhlas. Alhamdulillah mereka. Saya mohon bantu doanya, semoga beliau dalam kondisi husnul khotimah. Amin. Nggak tahu juga urusannya Allah. Sebagai anak yang dekat dengan ibunya, Angger Dimas memang tidak pernah bisa jauh dari perempuan yang sudah melahirkan dan membesarkannya tersebut. Bahkan di saat sedang sedih, bundanya jugalah tempat dirinya mencurahkan kesedihannya, dan sang bunda selalu berusaha menenangkannya. Termasuk saat ia melewati masa sulit kehilangan almarhum Dante. Namun kini sosok yang ia jadikan sandaran itu sudah tiada dan sudah menyusul anaknya menghadap Sang Ilahi.
Mau tidak mau, Angger Dimas pun harus siap menjalani kesedihan yang akan kembali menyelimutinya. Dan ya, tidak mudah memang kehilangan orang yang paling berharga dan dicintai. Apalagi ini tidak hanya satu orang saja, tapi dua orang, anak dan ibundanya. Lantas, seperti apa sosok almarhumah ibunda semasa hidupnya? Benarkah sang bunda adalah sosok penuh kebaikan tanpa celah di mata Angger Dimas? Ibu itu salah satu orang yang berjasa ya, membuat saya menjadi orang yang mungkin dengan iringan doanya, dia salah satu orang yang sangat saya segani. Saya nggak pernah berani sama ibu dari dulu, karena ibu itu orangnya disiplin. Kedua, dan ayah sama ibu, ayah dan almarhumah itu nganggap anak-anaknya seperti temen. Tapi kalau udah marah masalah belajar segala macam, dari dulu tuh keras lah. Tapi ibu itu orangnya ceria, nggak pernah menunjukkan dia tuh bangga sama saya di depan saya. Tapi aku tahu kok kalau ibu tuh selalu muji aku, karena semua orang yang mendengarkan cerita ibu selalu ngomong, ibu tuh bangga banget sama kamu, Mas. Sebelum pemakaman berlangsung hari ini, semalam jenazah sempat dimakamkan di rumah duka yang berada di Jalan Haji Jeman, Pangkalan Jati Baru, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat. Tampak di antara yang hadir adalah mantan istri Angger Dimas, Tamara Tiasmara. Tamara melayat di rumah duka untuk memberikan support dan dukungan moral atas wafatnya ibunda Angger Dimas. Lalu seperti apa support yang diberikan Tamara Tiasmara untuk Angger Dimas dan keluarganya? Berduka aja dan semua keluarga yang ditinggalkan, pokoknya mohon doanya aja semua. Ada kok, nanti ada, pokoknya doain aja semuanya. Sebelum kepergian sang bunda Angger Dimas untuk selama-lamanya, kesedihan juga dirasakan Tamara Tiasmara saat ziarah ke makam Dante ketika Lebaran lalu. Benarkah saking sedihnya hingga membuat air matanya tumpah saat ziarah ke makam sang anak? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo semuanya, saya Billy Saputra. Jangan lupa subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Mantap. Pemirsa Intens Investigasi, rasa sedih juga masih dirasakan oleh Tamara Tiasmara. Ya, Lebaran lalu seperti kebanyakan orang Muslim lainnya, sang aktris juga berziarah ke makam anaknya almarhum Dante. Jika biasanya di momen Lebaran Tamara Tiasmara berziarah ke makam sang ayah, namun Lebaran kali ini ia juga berziarah ke makam anaknya di TPU Jeruk Purut. Tentunya hal ini memberikan kesedihan mendalam baginya, apalagi Lebaran tahun ini adalah Lebaran pertama Tamara Tiasmara tanpa sosok anak tercinta. Diketahui almarhum Dante meninggal dunia di usianya yang masih 6 tahun dan mengenaskan ia tewas diduga ditenggelamkan di kolam renang. Dan meski hampir 3 bulan peristiwa kelam itu telah berlalu, namun Tamara Tiasmara masih belum bisa menghilangkan rasa sedihnya.
Dan beginilah momen air mata Tamara Tiasmara tumpah saat ziarah ke makam anaknya saat Lebaran lalu. Idul Fitri tahun ini tuh kayak gimana ya, kayak lagi nggak lebaran aja gitu, kayak ada yang beda. Kayak biasanya kan habis sholat ke makam papa terus sama Dante gitu, nggak nyangka sih kalau tahun ini ternyata habis sholat ke makamnya Dante. Di usia almarhum Dante yang sudah 6 tahun, diungkap Tamara Tiasmara ia ingin mengajak sang anak belajar puasa Ramadan di tahun ini. Namun takdir berkata lain, belum terwujud niatan tersebut, sang anak sudah meninggal dunia. Hal ini juga membuat artis berusia 29 tahun ini sedih. Terlebih, begitu banyak kenangan bersama anak semata wayangnya itu di momen Lebaran. Dan hal tersebut sudah tidak bisa dilakukan Tamara Tiasmara lagi, karena saat ini ia sudah ditinggal selama-lamanya oleh sang buah hati. Yaitu belajar puasa. Nah tahun ini harusnya kan puasa pertamanya Dante, lagi belajar puasa, terus aku udah daftarin pesantren kilat. Kayak tahun pertamanya untuk pesantren kilat juga gitu. Ya kangen itunya sih, antusias dia sahur. Apalagi semalam malam takbir tuh biasanya dia ini banget gitu, antusias banget malam takbir. Lihat kembang api biasanya di depan pagar, di balkon kamar gitu sih. Tradisi Lebaran biasanya aku tuh suka beli baju samaan gitu, beli baju kembaran tuh aku udah siapin dari jauh-jauh hari. Nah, tahun ini enggak, berasa banget itu enggak adanya gitu. Ngeliatinnya ingat Dante aja gitu. Kalau misalkan akunya sedih terus, ntar Dantenya sedih juga gitu aja sih aku ngeliatinnya itu. Kayak percaya gitu Allah lagi nyiapin hal yang indah mungkin di depan sana gitu. Soalnya rasanya nih gak enak banget sekarang gitu, sakit banget. Mungkin Allah lagi nyiapin sesuatu apa gitu, gak tahu. Di tengah rasa sedih Tamara Tiasmara, kasus hukum terkait dugaan pembunuhan almarhum Dante masih terus berjalan. Lantas seperti apa harapan Tamara Tiasmara terkait kasus dugaan pembunuhan terhadap anaknya tersebut? Halo, saya dengan Dr. Siska Khoir. Jangan lupa jelang 3 juta intens investigasi untuk like, share, dan subscribe ya. Almarhum Dante diduga meninggal dunia karena ditenggelamkan oleh mantan kekasih Tamara Tiasmara, Yuda Arfandi. Berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke jaksa dan kini sang pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan atas kasus tersebut ia juga dijerat pasal berlapis, yaitu dugaan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, pembunuhan berencana, serta pasal karena lalai menyebabkan orang meninggal dunia. Dan sebagai orang tua dari almarhum Dante, baik Tamara Tiasmara atau Angger Dimas inginkan sang pelaku diberikan hukuman yang setimpal. Bahkan ditegaskan Tamara Tiasmara, ia berharap agar proses hukum bisa berjalan lancar dan habis Lebaran ini cepat kelar alias tidak berlarut-larut agar dirinya bisa tenang untuk kembali menata hidupnya yang sempat hancur tersebut. Ya, tahun ini doanya supaya Dante tenang di sana bersama-sama itu, dan berharap waktu momen Lebaran ini tuh kan katanya pernah baca itu kalau lagi Lebaran katanya roh tuh bisa pulang ke rumah gitu. Aku tuh kayak ngerasa semoga aja Dante nanti ikut ke rumah. Aku udah siapin bajunya di rumah, aku siapin pecinya, sejadahnya aku udah siapin semua biar nanti kakak lihat gitu loh, udah disiapin sama mama gitu. Ya, pengen semuanya berjalan lancar, terus semoga nanti habis Lebaran ini kasus ini juga cepat selesai biar nantinya tenang.
Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.